Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan pagi ini kita masih bisa menikmati Ramadan dan menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya. Saya sebenarnya agak grogi nih kalau ngadepin banyak orang-orang hebat di ITS, orang-orang yang sudah aktif, yang pengetahuannya banyak. Jadi saya tidak kuliah lah ini, kita sharing-sharing aja, mempererat pertemuan kita yang terhalang karena fisik kita tidak bisa bertemu, tapi dengan pagi ini kita bisa nyambung dengan Zoom. Mudah-mudahan pertemuan kita bermanfaat insya Allah. Bapak Ibu dan saudara sekalian, benarnya sekali lagi ini lebih pada tanggung jawab ya, karena ditugasi untuk ngisi, kita diminta untuk menyampaikan sesuatu di sini. Saya menjalankan amanah ini. Penting kita ini menjalankan amanah untuk menyampaikan dalam konteks melaksanakan tugas dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, bahwa kita menyampaikan meskipun itu salam satu ayat ya. Kalau pesan para kiai-kiai, pesan para tokoh-tokoh, para ulama, itu ada istilah yang disebut dengan mas'uliyatul ilm. Salah satu yang biasa untuk berpesan seperti ini atau yang kita masih ingat itu ya, almarhum Kiai Haji Hazim Muzadi, Ketua PBNU. Saya dulu kalau masih muda dulu ya, masih baru lulus, belum diterima di ITS. Saya tinggalnya di Cenggerayam sana, di daerah Malang, dekat sampingnya pondoknya Pak Hazim. Di antara pesan-pesan yang kita ingat dari beliau itu adalah kita harus punya mas'uliyatul ilm. Meskipun sedikit ilmu kita, itu tanggung jawabnya untuk bisa kita amalkan nanti, karena di akhirat itu sebelum kaki-kaki kita bergeser, itu akan ditanya beberapa hal. Umur kita digunakan untuk apa, ilmu kita diamalkan seperti apa, dan harta yang kita miliki itu diperoleh dari mana dan untuk apa. Karena itu penting, sampai beliau itu menekankan ya, kalau orang itu mengamalkan ilmunya jadi orang bener, tapi kalau ilmu itu nggak diamalkan cuma sekedar pinter, minter wong bener iku luweh gampang timbangane bener wong pinter. Nah ini soal-soal yang sangat penting ya. Apa namanya? Kalau hari-hari ini, kata beliau, kalau memberi contoh ya, hari-hari ini kita situasi negara seperti ini, karena masih banyak yang pinter-pinter tapi belum benar, maka kata beliau, makanya ada hakim yang diadili, ada jaksa yang dituntut, ada polisi yang disidik, ada satpam yang ditangkap. Itu karena apa? Karena mas'uliyatul ilm, orang yang punya pengetahuan tapi tidak mengamalkan, termasuk di antara mengamalkan itu termasuk di menyampaikan ya. Mudah-mudahan forum kita betul-betul ini tidak dalam rangka menggurui atau dalam rangka kuliah seperti dengan mahasiswa, bukan, tapi insya Allah ini dengan sharing ya Bapak Ibu sekalian. Baik, kaitannya dengan tema yang disampaikan oleh panitia pada kita adalah bagaimana Al-Quran ini menjadi pedoman kita dalam kehidupan, dalam lini-lini hidup kita. Memang sebenarnya Ramadan ini kan waktu-waktu di mana kita berinteraksi dengan agama, berinteraksi dengan Al-Quran lebih intens dari biasanya. Dan di antara yang kita lakukan itu adalah menekuni, menghayati makna-makna Al-Quran ini dengan lebih dekat lagi, lebih intensif daripada sebelumnya. Nah, kalau kita baca Al-Quran, ayat pertama atau surat pertama itu namanya surat Al-Fatihah.
Dalam surat Al-Fatihah kemudian dilanjutkan surat yang kedua namanya surat Al-Baqarah. Dilanjutkan lagi surat yang ketiga Ali Imran, surat yang keempat An-Nisa dan seterusnya. Maka kalau kita gaya yang biasanya dilakukan oleh para peneliti, dosen-dosen itu sangat kita ya untuk bisa menyerap apa yang dipesankan di dalam Al-Quran itu. Kalau kita pakai gayanya kitab-kitab atau gayanya para mufassirin dan yang lain, biasanya yang harus dibaca banyak sekali. Tetapi kalau kita juga bisa menghayati dengan pendekatan yang biasa kita miliki, itu pun ya idealnya sih dua-duanya. Tetapi kalau keterbatasan kita karena bapak-bapak, ibu-ibu waktunya nggak terlalu banyak, ya kan? Terus kemudian banyak kitab yang ditulis dalam bahasa yang gundul dan yang lain-lain. Sebenarnya pendekatan-pendekatan yang kita biasa lakukan di dalam penelitian atau di dalam membaca jurnal seperti yang selama ini kita lakukan itu sangat juga membantu. Misalnya kalau kita melihat surat Al-Fatihah, namanya saja itu surat pembukaan. Itu ternyata membawa pesan-pesan yang luar biasa. Kalau di dalam hadis dinyatakan Al-Fatihah itu hadis qudsi, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis qudsi itu dinyatakan Fatihah itu terbagi menjadi dua, yang separuh untukku, yang separuh untuk umatku. Makanya kalau kita baca kan memang dibagi dua itu ya. Yang pertama mulai Bismillahirrahmanirrahim, menekankan kesengajaan kita untuk memulai dan menyandarkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan penekanan sifat yang diberikan itu adalah sifat Ar-Rahmanir-Rahim. Kemudian kita menyampaikan ucapan terima kasih atau syukur atau penghargaan dengan menyatakan bahwa segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian ditekankan kembali Ar-Rahmanir Rahim, sifat Allah semuanya. Maliki yaumiddin, ya, penguasa di hari pembalasan, di hari kiamat nanti dan seterusnya. Itu adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian transisinya itu adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yaitu bahwa hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Ini adalah satu transisi. Di satu sisi adalah kita berkomitmen menyatakan bahwa kita ini adalah hamba Allah yang mengabdi padanya dan hanya kepadanya. Yang kedua adalah berkomitmen, dan kalau kita meminta atau kita punya permohonan itu alamatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu sejajar atau bersesuaian dengan pesan di dalam surat Al-Ikhlas, Allahus Samad, bahwa Allah itu tempat bergantung. Kita tidak menggantungkan nasib kita, tidak menggantungkan harapan-harapan kita kepada selain Allah. Bahkan kalau kadang-kadang ya, ini yang menggoda ya, kalau kita punya kepentingan harta, kedudukan, dan juga penghargaan. Kadang-kadang kita berharap pada selain Allah, pada manusia, atau kadang-kadang orang ya, kadang-kadang orang kita jumpai memintanya kepada selain Allah. Yang seperti itu kita telah berkomitmen bahwa hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Kalau yang lain kita meminta atau kita berbuat sesuatu karena Allah mengajarkan caranya. Jadi kita berbuat baik kepada manusia karena Allah memerintahkan kita, maka kita lakukan itu dalam rangka memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menarik adalah Bapak Ibu sekalian, itu dimulai lagi kemudian permintaan kita itu hanya satu dan satu-satunya di situ. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Jadi kalau ya Allah hanya kepadamu aku meminta, permintaan kita sebut secara spesifik, yaitu apa? Tunjukilah aku ya Allah pada jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat. Siapa yang diberi nikmat itu? Maka kalau kita biasa mengerjakan
Disertasi kan kita cari betul nih, setiap definisi itu kita uber gitu kan, kita cek betul kemana ini perginya ya. Kalau kita lihat banyak sekali ayat-ayat yang menyatakan tentang hidayah, bahkan ulama-ulama juga menjelaskan, kitab yang kadang ditulis oleh Imam bukan kadang ya, kitab yang sudah ditulis oleh Imam Al-Ghazali atau ulama-ulama yang lain itu menekankan panjang lebar tentang namanya hidayah itu banyak sekali. Karena waktunya pendek kita percepat ya, tetapi kalau secara definisi yang mudah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 69. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasuhada'i wassolihin. Jadi orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sama, kita kan memintanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah jalan yang lurus. Jalan lurus itu siapa? Jalannya siapa? Jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Jalan yang diberi nikmat itu siapa? Yaitu mereka yang taat pada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka bersama dengan orang yang diberi nikmat oleh Allah. Yaitu siapa? Minan nabiyina, para nabi-nabi, orang yang sidik, orang yang benar, kemudian para syuhada, orang-orang yang soleh. Jadi 4 manusia hebat yang secara spesifik namanya, predikatnya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Berarti apa? Kalau kita ingin mendapatkan jalan lurus, jalannya diantaranya membaca kisah para nabi-nabi, kisah orang-orang yang sidik, kisah orang-orang syuhada, para pahlawan, ya, kisahnya para orang-orang solih, itu semua adalah inspirasi yang dibentangkan dalam kehidupan sejarah yang kemudian kita bisa menjadikan referensi, paling tidak menjadi contoh yang baik, ya, yang baik-baik kita jadikan contoh untuk kemudian kita meniti jalan yang lurus. Bapak Ibu sekalian, halo, kalau itu kan akhirnya panjang ya, kalau baca siro, sejarah, panjang sekali. Itu kalau buku sejarah bisa tebel, lebih tebel dari McFlu itu bukunya ya. Lebih tebel dari buku mekanika teknik dan yang lain-lain gitu kan. Jadi kadang-kadang dosen-dosen ini waktunya kalau membaca kayak gitu nggak cukup gitu kan. Atau merasa nggak cukup lah, paling tidak sempit nih waktu kita. Ya, mudah-mudahan waktu kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita hidup yang sama dengan para ulama yang kita sebut-sebut tadi di dalam sebelumnya tentang empat kriteria manusia, waktu kita dengan mereka sama, tetapi mereka punya waktu dan mengelolanya sampai bisa mendapatkan penghormatan yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa membuat waktu kita lebih berkah sehingga bisa berinteraksi dengan Al-Quran dan agama ini lebih banyak lagi, insya Allah. Allahumma amin. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ada penjelasan berikutnya. Kalau kita lihat Al-Fatihah itu memang concise sekali ya, hanya 7 ayat, tetapi padatnya luar biasa. Di samping mendefinisikan jalan yang lurus adalah jalan orang yang diberi nikmat, Allah kemudian menjelaskan jalan yang lurus itu adalah jalan, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, dan juga bukan jalannya orang-orang yang sesat. Sekali lagi, kalau kita mencari definisi-definisi ini, akhirnya kita harus baca yang sejarah yang panjang dan seterusnya. Tapi kemudian, Bapak Ibu dan saudara sekalian, itu kayak disertasi kalau kita lihat ya, mirip-mirip itu. Di bab pembukaan kayak membuat satu uraian statement yang kemudian pada bab berikutnya itu merujuk sekali ke situ, sangat erat gitu ya rujukannya ke situ. Makanya kalau kita buka surat berikutnya itu dalam surat Al-Baqarah itu langsung itu ayat setelah ayat pertama alif lam mim itu langsung begini. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Gitu kan ayatnya. Inilah kitab Al-Qur'an
tidak ada keraguan di dalamnya, dan itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Itu mak jelek, jadi kowe mau lah njaluk petunjuk ya, njaluk hidayah. Ini loh petunjuknya yang namanya Al-Qur'an gitu ya. Jadi kalau selama sehari 5 kali 5 waktu kita sholat, dan setiap sholat baca Fatihah, maka jumlah rakaatnya 17, dan setiap kali sehari 17 kali kita minta jalan yang lurus. Dan jalan yang lurus itu orang yang mendapat petunjuk petunjuk itu dikatakan di situ. Siapa yang dapat petunjuk? Memang kalau para ulama namanya hidayah itu dijelaskan macam-macam ya, macam-macam, tapi waktu kita nggak cukup. Tapi di dalam Al-Qur'an ini salah satunya ditegaskan di sini adalah dzalikal kitab la raiba fih hudal lil muttaqin. Inilah kitab Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya. Ini adalah petunjuk, inilah hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, kalau kita buka Al-Qur'an, maka lanjutannya menarik sekali ini. Dilanjutkan lagi. Dan siapa orang-orang yang bertakwa itu digambarkan dalam perspektif yang sangat lengkap. Pertama, mereka punya pandangan religiositas yang tinggi, yang ditandai dengan mereka beriman pada yang gaib, yang tidak kelihatan. Ya, ada satu keyakinan religiositas yang luar biasa, yang itu tidak dimiliki oleh semua manusia. Kadang-kadang manusia saat ini ada yang tidak percaya itu adanya Tuhan. Tapi ini ciri orang mutakin, pertama punya pandangan religiositas yang ditandai dengan kalimat alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Kemudian punya perspektif tentang amal-amal pribadi mereka, yaitu apa? Wa yuqimunas shalah. Saya sebut shalah itu sebagai amal-amal pribadi, ya, karena memang kita bisa jalankan meskipun kita sendirian, dan akan lebih baik kalau kita jalankan secara bersama-sama, berjamaah. Tetapi kalau toh kita dalam keadaan sendiri pun kita tetap bisa mengerjakan sholat, dan manfaat atau hikmah di dalam sholat itu Allah menyatakan di dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fakhsha'i wal munkar, ya, bahwa sesungguhnya sholat itu bisa mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Dan kalau perbuatan-perbuatan dosa bisa kita hindari, itu adalah kembalinya kepada diri kita sendiri. Jadi itu sebenarnya adalah benteng pribadi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi itu perspektif pribadinya. Tetapi lebih dari itu, ternyata orang yang beriman itu punya ada penjelasan dalam perspektif sosial. Maka ayat berikutnya itu adalah wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari apa yang mereka dapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah memberikan rezeki kepada mereka, mereka menginfakkan itu semuanya. Menginfakkan itu sebagiannya, dan itu adalah perspektif sosial, terutama kalau ini kayak Ramadan ini ya, kita makin intensif untuk berinfak, bersedekah, ya. Ini kesempatan kita untuk meningkatkan ukhuwah, meningkatkan solidaritas, dan membangun kebersamaan di antara kalangan umat dan bangsa kita. Saya kira ini satu perspektif yang perlu kita perkuat dan kita implementasikan dalam kehidupan kita. Saya bersyukur ya, salut dengan bapak-bapak yang aktif di kemarin siapa ya, Yayasan Manarul Ilmi kalau nggak salah ya, mengadakan bantuan ke masyarakat sekitar. Ternyata banyak sekali di sekitar kita, kampus yang megah ini, kantong-kantong kemiskinan yang masih luar biasa, dan itu butuh perhatian, dan itu bagian dari perspektif sosial ini, ya, perspektif sosial ini. Dan kalau umat ini betul-betul menjalankan apa yang dia minta, yaitu yang diminta itu adalah petunjuk, dan petunjuk adalah Al-Quran, Al-Qurannya dibaca, maka sebenarnya banyak sekali soal-soal dalam kehidupan kita ini yang selesai, ya. Nah, kadang-kadang yang jadi masalah itu Allahu Akbar itu
sudah lupa yang dibaca Fatihah itu isinya apa, bukan nggak tahu artinya, tapi yang diingat adalah utang-utang kita, gitu kan. Allahu Akbar, itu utang muncul. Allahu Akbar, deadline proposal datang, ya kan. Allahu Akbar, yang muncul adalah tugas-tugas dari Pak Rektor belum selesai. Wah, banyak sekali gitu. Jadi lupa ini Fatihah meskipun dibaca 17 kali sehari itu nggak mempan itu ya, karena ini apa namanya konsentrasi kita tidak ke sana. Mudah-mudahan Ramadan itu mengingatkan kita kembali bahwa sesungguhnya ada yang penting untuk kita maknai, seperti kita memaknai disertasi atau lebih dari itu. Kalau disertasi aja, kalau nguji S3 itu penguji itu mengejar sampai dari ujung daun sampai akar pohonnya itu dicek semuanya ya urutannya. Nah, ini kalau kita hidup beragama, kemudian bisa memaknai petunjuk yang ada dalam tangan kita dengan cara yang sangat intensif seperti itu, insya Allah dampaknya besar dalam membangun perspektif, dan itu berpengaruh pada sikap, tindakan, dan kalau tindakan berulang berarti pada kebiasaan. Kalau setiap manusia punya kebiasaan dan berhidup sosial masing-masing punya kebiasaan yang mirip karena yang dibaca sama yaitu Al-Quran, maka budaya yang tumbuh adalah budaya yang baik, dan itulah yang kemudian menjadi sejarah. Nah, kemudian Bapak Ibu dan saudara sekalian, ayat berikutnya itu perspektif yang lebih luas. Seorang muslim itu, yang mukmin itu atau orang mutakin itu punya perspektif dalam kacamata ini adalah perspektif sejarah. Ya, tidak hanya religiositas, tidak hanya pribadi, tidak hanya sosial, tetapi juga ada perspektif sejarah. Maka dinyatakan dalam ayat itu walladzina yu'minuna, dan mereka beriman, dan orang-orang yang beriman bima unzila ilaika, terhadap apa yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad, yaitu Al-Quran. Jadi di samping bicara mengenai Al-Quran, beriman pada Al-Quran, wa ma unzila min qablika, dan juga beriman terhadap apa yang diturunkan sebelum engkau. Kepada siapa itu? Yaitu kitab-kitab terdahulu, mulai dari kitab Taurat, ya, kemudian Zabur, Injil. Itu sebenarnya mengingatkan kita tentang zaman-zaman nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Perspektif sejarah itu penting banget, dan itu menghubungkan kita dengan masa orang-orang terdahulu, ya, terdahulu dalam kehidupan pribadi kita, kakek nenek, kemudian termasuk tokoh-tokoh pendiri bangsa, atau sebelum itu sampai Nabi Muhammad, zaman Nabi Muhammad, kemudian terus sampai zaman nabi-nabi sebelumnya, sampai Nabi Adam alaihissalam, bahwa itu adalah satu kesatuan misi kehidupan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu rantai yang panjang membawa misi yang sama. Nah, orang yang beriman itu percaya terhadap kitab yang sumbernya satu dari Allah Subhanahu wa taala, dan bentuknya diberikan kepada umat-umat yang berbeda melalui para nabi. Nah, ini penting banget. Oleh karena itu ini bersesuaian dengan surat An-Nisa 69 tadi. Surat An-Nisa 69 tadi mengatakan bahwa orang yang diberi nikmat itu ada 4 golongan. Dan pertama yang disebut adalah para nabi-nabi, dan di sini itu ditegaskan lagi bahwa ada perspektif sejarah dan perspektif keimanan, bukan saja pada zaman Nabi Muhammad, tetapi juga zaman nabi-nabi sebelumnya. Nah, Allah menegaskan di akhir 5 ayat ini dengan ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka itulah yang berada dalam petunjuk Tuhan mereka. Artinya orang yang dapat hidayah itu. Dan kalau ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah aku jalan yang lurus, berikanlah petunjuk, ini juga jalannya, ya. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang sukses, orang yang berhasil dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, yang menarik, ini saya agak ngebut waktunya ya, 30 menit sekarang ya. Nah, yang menarik, ternyata Allah memberikan petunjuk dalam Al-Quran, itu kemudian diuraikan lebih lanjut.
petunjuk pertama itu yang dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tentang keadaan manusia, ya. Memang dalam Al-Qur'an ini ada penjelasan-penjelasan tentang ayat-ayat Allah, tentang alam dan seterusnya, tetapi biasanya penjelasan tentang alam itu tidak hadir begitu saja. Tapi penjelasan tentang alam itu biasanya untuk menjelaskan keadaan manusia atau memberi petunjuk pada manusia supaya berefleksi dan memikirkan itu, tapi sebenarnya dalam konteks mengubah cara pandang, mengubah sikap, dan kemudian memantapkan keimanan bahwa peristiwa-peristiwa alam ini itu adalah karya Allah yang luar biasa. Tapi pesan utamanya tetap tentang manusia. Jadi hidup ini tentang manusia, ya, karena hidup ini utamanya kita berinteraksi sesama manusia. Maka kalau yang diberikan petunjuk itu didahulukan ini tentang manusia, ya. Nah, ini penting sekali saya tekankan, terutama di ITS, ya. Di ITS ini kan kita ini banyak orang-orang teknik, orang-orang MIPA yang interaksi kita lebih banyak dengan alam dibandingkan dengan manusia, sehingga kadang-kadang pengetahuan kita, sense kita, intuisi kita tentang manusia itu lebih lemah dibandingkan sense kita, intuisi kita terhadap fenomena alam, ya. Kita bisa menjelaskan soal-soal air mengalir, kemudian tegangan yang bekerja pada benda padat, kemudian fenomena getaran dan yang lain itu lebih fasih menjelaskan, tetapi kita jarang mendiskusikan. Misalnya kalau bergaul dengan teman, misalnya Pak Arif ini tadi kan senyum, artinya senyumnya Pak Arif ini apa gitu kan. Itu kan urusan-urusan sosial kan, karena sama dengan di IPA, getaran itu dikarakterisasi dengan panjang gelombang, periode gelombang. Kalau panjangnya beda, periodenya beda, definisinya sudah beda. Kalau di laut itu, ya, antara pasang surut dan gelombang itu sama-sama gelombang. Kalau di elektro juga gelombang juga, sama-sama gelombang. Cuma bedanya apa? Di antara pembedanya adalah periodenya beda. Kalau gelombang biasa itu kalau di Indonesia mungkin banyak kita jumpai 5 detik, 7 detik, 8 detik, itu gelombang laut. Nah, pasang surut itu juga fenomena gelombang, hanya saja periodenya harian gitu, ya. Periodenya harian, bukan detikan, ya. Jadi itu kita karakterisasi berbeda. Coba kalau kita dalam kehidupan sosial punya penekanan yang, ya, seimbang dikit-dikit, itu tadi kita membahas senyumnya Mas Arif itu artinya apa, ini kan, ya kan, indah sekali. Ada yang bilang itu Mas Arif ini sedang bahagia, ini senyum kan, bahagia. Itu interpretasi dari senyum yang sama. Tapi kalau orangnya yang sedang stres ini kan, kemudian utang nggak lunas-lunas, ditagih terus, lihat senyumnya Mas Arif ini kadang-kadang dia mikirnya, Mas Arif ngecek saya, dia mentang-mentang dia nggak punya utang, saya punya utang gitu kan. Senyum yang sama bisa bermakna berbeda. Nah, tapi kalau yang temennya Mas Arif, yang hari-harinya ketemu Mas Arif, kalau saya kan jarang ketemu, apalagi work from home kayak gini, ya. Kalau yang sehari-hari ketemu, terus Mas Arif tuh senyum, pagi ketemu senyum, siang senyum, malam senyum, orang bilang, Arif itu ya apa sih, kok senyum terus, ini kaya obatin tek tayo opo gitu kan. Itu kan makna sosial ini penting banget, ya. Dan kalau kita salah memahami, kita menginterpretasikan kawan kita ini itu cenderung salah terus. Apalagi kita hidup di dunia kita yang jarang bertemu dengan dia. Kadang kita merasa apa yang kita lakukan paling benar, yang dilakukan kawan salah, sehingga kawan itu kita bentengi supaya tidak dekat-dekat dengan kita, nggak dekat-dekat dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Jadi ada sekat-sekat sosial karena persoalan-persoalan yang pandangan sosial itu kita abaikan. Dan ini saya kira penting, ya, di ITS itu mengenai keseimbangan antara pendekatan-pendekatan ilmu pengetahuan alam dan teknik dengan ilmu pengetahuan sosial atau sosiologi ini. Nah, pertama, dalam Al-Quran itu yang diketengahkan itu justru tentang manusia.
Dan peta kemanusiaan itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kurang lebih 20 ayat ya. 20 ayat pertama atau 19 tepatnya. Dan kemudian 10 ayat kemudian atau 9 ayat setelah itu digambarkan mengenai kalau petanya manusia itu seperti ini, kamu ngikutilah yang ini gitu. Ada beberapa peta, tapi pilihlah yang ini. Ya, itu ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah dituntun petanya begini, pilihlah yang ini, konsekuensinya kalau kamu milih yang ini begini, kalau nggak milih begitu gitu ya. Dan antara begitu dan begini itu digambarkan perbedaannya jauh sekali. Nah, kalau kita masih ragu tentang itu, Allah kemudian mengingatkan sejarah dulu itu begini loh. Ya, ada yang ngikuti yang situ, ada yang ngikuti yang sini. Maka diingatkan sejarahnya Nabi Adam, itu mulai ayat yang ke-30 sampai ayat 39, itu kisah pertama tentang Nabi Adam. Kemudian mulai ayat yang ke-40 kita diingatkan kembali bukan hanya Nabi Adam, nabi-nabi yang lain terutama yang diturunkan pada zaman Nabi Israel. Maka diawali di situ kisah tentang Musa berhadapan dengan Fir'aun, kemudian kisah tentang Nabi Sulaiman, kemudian Nabi Ibrahim dan seterusnya. Itu digambarkan di situ untuk apa sebenarnya? Itu ada hubungannya dengan peta 3 orang tadi, 3 jenis manusia di awal yang nanti akan kita bahas, ya. Nah, kemudian sampai ayat-ayat yang kita baca mengenai puasa, itu Al-Baqarah ayat berapa? 183. Kemudian sampai diakhiri misalnya kalau kita potong ya, ayat yang ke-208 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah, masuk wahai orang-orang yang beriman, masuklah dalam Islam secara kafah. Itu setelah penjelasan detail demi detail tentang ajaran Islam itu disampaikan di dalam ayat-ayat tadi dalam surat Al-Baqarah tadi. Coba misalnya ya kita mulai itu pemetaan sosial atau kondisi sosial yang ada dalam hal keberagamaan, dalam hal beriman kepada Allah, itu dikelompokkan oleh Allah menjadi 3. Kalau ada 19 ayat tadi yang menjelaskan peta ini, itu hanya 4 yang bicara tentang peta nomor 1, yaitu golongan orang-orang yang bertakwa itu dijelaskan hanya 4 ayat. Kemudian peta yang kedua, ya, ini menurut Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang menutup diri dari kebenaran, yang disebut dengan orang kafir. Kafir itu kafaro, menutup. Apa yang menutup? Menutup kebenaran. Jadi dia mengingkari kebenaran pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya dijelaskan dalam 2 ayat. Berarti kalau 19 dikurangi 4 dan 2 berarti 6, berarti ada berapa itu? 13 ayat yang menjelaskan peta orang yang ketiga. Dan ini kalau kita menjelaskan kadang-kadang begini, kalau kita melihat topik yang kalau kita nulis atau nulis disertasi makalah, biasanya topik yang penting itu kita bahas lebih dalam dengan uraian lebih panjang. Itu kalau cara berpikir saya atau umumnya sebagian kawan-kawan yang saya kenal, itu biasanya hal yang tidak penting itu bukan tidak penting ya, atau bukan tidak penting, maaf, bukan soal penting, tapi soal yang sudah jelas, clear gitu ya, itu tidak terlalu dibahas berulang-ulang, cukup ditunjukkan referensinya itu ya. Tapi pentingnya bisa sangat penting, tetapi hal yang perlu mendapat perhatian khusus itu diuraikan secara lebih detail gitu. Nah, kalau kita lihat ini, yang lebih detail uraiannya itu justru tipe yang ketiga, yaitu yang disebut adalah dengan istilah orang-orang munafik, yaitu mereka menyatakan beriman dalam lisannya dan bertindak di kalangan orang-orang yang beriman seperti juga mereka beriman, tetapi sesungguhnya mereka tidak beriman. Itu digambarkan dalam ayat ini. Makanya ini penting banget dalam situasi kehidupan bahwa ada 3 jenis itu dan kita diingatkan supaya kita tidak terjebak kepada yang salah. Makanya ini
4 menjelaskan tentang iman, orang yang beriman, orang yang bertakwa. Kemudian 2 tentang orang kafir, 13 ayat menjelaskan orang-orang munafik. Maka berhati-hatilah dalam hidup ini supaya kita tidak terjebak menjadi munafik atau terjebak dalam kehidupan yang kemudian mengarah ke sana atau diajak ke sana dan seterusnya. Ini penting sekali kehati-hatian itu. Maka salah satu makna dari takwa itu, Bapak Ibu dan saudara sekalian, takwa itu kan salah satu maknanya adalah hati-hati gitu ya. Kita makanya takut melanggar perintah Allah dan takut tidak menunaikan tugas dan juga melanggar yang dilarang. Itu kehati-hatian itu bentuk dari rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan di antaranya adalah jangan sampai kehatian kita itu lengah dari kita terjebak pada sifat-sifat orang-orang yang munafik itu. Itu panjang ya, tapi saya nggak akan mendalami satu-satu karena waktunya sudah makin pendek. Ini 4 sudah 40 sekarang ya. Nah, yang menarik setelah kita digambarkan peta tentang tiga jenis manusia itu kemudian Allah menegaskan pilih salah satu gitu loh. Apa perintahnya? Maka ayat yang ke-21 bunyinya apa? Ya ayyuhalladzina ya ayyuhannas, wahai manusia, ya ayyuhannas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu, walladzina min qablikum dan menciptakan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi ini penegasan di antara peta-peta itu kita memilih salah satu. Kemudian Allah baru kemudian kalau kita masih ragu-ragu dan seterusnya, itu ada gambaran tentang menjelaskan tentang fenomena alam. Misalnya Tuhan digambarkan di situ allati ja'ala lakumul arda firasyan was samaa binaa wa anzala minas samaa'i ma fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, kayak gitu kan. Allah kemudian menegaskan ikutlah menjadi golongan yang bertakwa itu ya, menyembah Allah, dia adalah yang menjadikan untuk kalian bumi ya, dan juga menurunkan dan juga membangun langit ya, dan menurunkan dari langit itu hujan. Jadi ada fenomena kemudian menumbuhkan buah-buahan sebagai rezeki. Itu fenomena-fenomena itu diangkat ya sebagai bagian untuk menjelaskan kekuasaan atau kebesaran atau kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian ada konsekuensinya kalau kamu sudah tahu bahwa Allah menjadikan bumi, langit, hujan, tumbuhan dan yang lain-lain itu, Allah berpesan lagi, fala taj'alu lillahi andada. Kata Allah di dalam surat 22, Allah berfirman di situ, maka jangan engkau jadikan bagi Allah itu tandingan-tandingan. Jadi kalau Allah sudah punya ketentuan, jangan sampai buat ketentuan yang berbeda dengan ketentuan Allah. Berarti jangan membuat tandingan selain Allah. Kalau kita sudah menyembah Allah, bertaat kepada Allah, jangan sampai dibuat tandingan selain itu. Wa antum ta'lamun, dan kamu sudah tahu. Jadi sebelumnya sudah tahu kita ini. Jadi karena seperti itu jangan membuat tandingan-tandingan bagi Allah. Ya, Allah itu nggak mau diduakan gitu ya. Kayak sebagian ibu-ibu kayaknya Mas Arif ya, enggak mau diduakan. Bukan itu ya, ini guyon aja supaya enggak ngantuk. Enggak ya. Tapi intinya adalah memang hak Allah. Allah itu memang
seperti juga statement kita yang kita ulang, syahadat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi hanya satu ya. Maka dikatakan yang Maha Esa. Esa kita esakan juga, bukan hanya dia satu, tapi kita satukan juga. Maksudnya kita satukan sikap kita itu fokus ke satu ya, dalam rangka untuk menjalankan ketaatan kepada yang satu, menjalankan kecintaan kepada yang satu. Kemudian masih Allah menekankan lagi, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Tapi kalau kalian masih ragu-ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, kepada Nabi Muhammad, faktu bisuratim mim mislih, maka cobalah hadirkan satu surat yang semisal dengan itu. Coba bikinlah ayat-ayat yang menjadi tandingan Al-Qur'an itu. Wad'u syuhada'akum min dunillahi, dan hadirkanlah saksi-saksimu ya, yang kau bisa hadirkan selain Allah, in kuntum shodikin, jika kalian termasuk orang-orang yang benar. Maksudnya adalah kalau kita masih ragu terhadap Al-Qur'an, cobalah bikin surat ya yang semacam itu, dan coba buktikan benar enggak itu ya. Fa ilam taf'alu, dan ketika wa ilam taf'alu an taf'alu fattaqun narul lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Dan kalau kalian tidak bisa menjalankan itu, membuat ayat yang sebanding dengan itu, dan pasti kalian tidak akan bisa membuatnya, maka takutlah kalian kepada neraka allati neraka yang dikarakterisasi di situ waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakar neraka itu adalah batu dan manusia. Coba bayangkan ya, kalau ini orang teknik fisika, teknik material atau teknik kimia, orang-orang itu yang mendalami tentang api dan terusnya itu, bayangkan aja kalau batu itu biasanya jadi tungku penahannya tempat pembakaran. Jadi kalau dibakar nggak terbakar, itu kan batu. Kalau di neraka itu jadi bahan bakarnya gitu. Coba kira-kira panasnya seberapa neraka ya. Mudah-mudahan kita semuanya dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa neraka itu, seperti doa-doa kita di bulan Ramadan. Kita kan berdoa di bulan Ramadan, asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah ya. Setelah kita bersyahadat, kemudian kita istighfar, kemudian nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan surga, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihindarkan dari neraka. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Waktunya habis ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Arim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun pada yang terhormat Pak Profesor Mukhtasor atas penyampaian materi kajian online pada subuh pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, untuk segmen selanjutnya kami persilakan Bapak Ibu, Mas Mbak, Stoyo, mungkin ada pertanyaan atau tanggapan yang perlu sampaikan kepada Bapak Mukhtasor, kami persilakan dengan mengangkat tangan ya, Bapak sekalian, raise hand di aplikasi Zoom-nya. Monggo Bapak Ibu sekalian. Jadi Pak Mukhtasor tadi sudah menyampaikan beberapa kandungan dan makna dari ayat-ayat di Al-Quran, terutama pada awal-awal di surat Al-Fatihah dan Al-Baqarah, Bapak-Ibu sekalian, baik itu yang berhubungan dengan interaksi vertikal kita dengan Allah SWT, maupun yang berhubungan dengan interaksi horizontal kita dengan sesama manusia, secara sosial dan lingkungan di sekitar kita, Bapak-Ibu semua. Dan rangkuman topik sudah kami share juga di chat. Monggo bagi Bapak Ibu yang mau bertanya bisa langsung mengajukan raise hand.
Monggo Bapak Ibu. Nah, ini sepertinya masih khusyuk nih Pak Muktasar, Bapak Ibu sekalian ini. Halo. Oke. Wonten Pak Musain. Pak Musain. Monggo Pak Musain, yang pertanyaannya. Mantap waktunya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Profesor atas materinya yang bagus. Saya lihat judulnya itu tadi kan Al-Quran sebagai pedoman lini kehidupan. Saya kalau mengibaratkan pedoman suatu produk itu mestinya ya harus dijalankan. Produk itu mau operasionalkan secara sempurna. Nah, kenyataannya di dunia ini kan produknya Gusti Allah yang diamanahkan kepada manusia untuk memanage alam, tidak hanya bumi saja. Ini kan belum semuanya menggunakan guide Al-Quran. Nah, ini upaya saintis ini seperti apa supaya guide Al-Quran itu disertakan dalam membuat peraturan-peraturan yang akan dijalankan oleh manusia di bumi ini. Nah, kenyataannya itu kita tahu semua bahwa pedoman-pedoman dalam Al-Quran itu belum masuk dalam dunia saintifik, itu belum ada. Contohnya kalau kita ingin mencari Tuhan dalam saintifik ya belum bisa ketemu gitu loh. Monggo, itu yang permasalahan menurut saya. Matur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, matur nuwun Pak Musain. Selanjutnya pertanyaan berikutnya dari Pak Profesor Sutardi. Monggo Pak Sutardi bisa menyampaikan. Matur nuwun Pak Arif, saya kira ditanggapi dulu sama Pak Muktasar dari pertanyaan Pak Mustain tadi. Enggak apa-apa, langsung aja. Iya, matur nuwun, singkat saja. Alhamdulillah sangat menarik apa yang disampaikan oleh Prof. Muktasar ya, bahwa bulan-bulan Ramadan yang merupakan bulan Quran terus diberikan materi yang sangat-sangat relevan sekali. Alhamdulillah, matur nuwun panitia khususnya. Iya, tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Mustain bahwa ini sebagai apa namanya manual apa tadi istilahnya tunjuk atau resep begitu ya. Itu cuman ini saya apa namanya berintrospeksi pada diri saya sendiri khususnya. Kadang-kadang tuh masih nggak yakin kalau punya sepeda motor atau mobil itu ya buku manualnya tuh berkali-kali berhari-hari dibuka kalau belum yakin. Punya alat led baru ya kita operasikan, kita buka itu manualnya. Tapi kalau Quran itu kadang-kadang bener kan manual untuk saya untuk hidup. Itu kadang-kadang saya itu ragu itu. Ya nggak tahu lah apa, mudah-mudahan juga sebagai pembelajaran dari saya yang tadi sudah sekian ayat dari kelompok manusia tadi merupakan pembelajaran dari saya semua. Nah, kira-kira kiat-kiat apa Prof. Muktasar agar ya kita semua atau termasuk saya itu ya termasuk ya mungkin kolega-kolega saudara kita para dosen, para tendik itu istilahnya yakin bahwa Quran itu merupakan manual kita, tidak ada selain itu ya yang lebih baik maksudnya gitu. Ada manual yang lain tapi tidak akan menandingi Quran itu. Kita mengalahkan keyakinan bahwa manual mobil kita itu lebih baik, itu jangan sampai ya bahwa kita setiap hari pakai mobil, pakai motor kita buka manualnya. Tapi Quran kita hidup tiap hari, tapi Quran kadang tidak tiap hari dibuka. Ya, kira-kira kiat apa Prof. Muktasar agar kita itu semakin mantap gitu ya, kalau Ramadan itu 1 tahun penuh mungkin mantap ya gitu. Mohon maaf matur nuwun nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Ngapunten Pak Muktasar, ini sekalian ada satu pertanyaan nggih, pertanyaan terakhir di segmen tanya jawab ini karena waktu kita tinggal sedikit. Ada 3 pertanyaan yang terakhir dari Pak Astio Gunawan. Kami persilakan Pak Sekun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah menarik sekali temanya. Fotonya mana Pak Gun? Oh, fotonya ya. Foto. Wah, ada Pak Wisnu juga nih. Ini sama-sama alumni soalnya. Oke. Pada tanggal gini, jadi kalau panduan, kalau misalkan sepeda motor begitu Yamaha tahun berapa, panduannya paling cukup untuk berapa tahun begitu kan. Kemudian nanti ada produk baru,
mesti ada panduan lain. Lah Al-Qur'an ini kan panduannya untuk selamanya begitu. Lah kalau selamanya itu biasanya panduannya umum-umum saja dan itu bisa menyebabkan permasalahan tentang pembahasan detail. Nah, ini bagaimana kita sebagai umat muslim ini yakin bahwa Al-Quran ini membenar panduan kita dan bisa sepanjang zaman. Dan eksesnya tadi yang ingin saya tanyakan, kalau biasanya sepanjang zaman begitu, hanya general saja, detailnya itu nanti bisa berbagai macam pendapat. Dan ini sangat perlu hati-hati sekali, bisa jadi perpecahan ngaten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Edgun, penanya terakhir dalam sesi pengajian pada hari ini, Bapak Ibu sekalian. Ada satu lagi Pak Arif yang sudah jadi grup siap. Dari Pak Irfan ya. Ada juga dari Pak Irfan, Pak Muktasor. Saya bacakan di sini, sekalian 4 pertanyaan nanti langsung dijawab oleh Pak Muktasor. Jadi yang pertama tadi dari Pak Mustain tentang bagaimana kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman terutama dalam sisi saintifik yang biasanya kita lakukan di kehidupan akademik. Dan selanjutnya tadi juga Pak Sutardi juga menyampaikan bagaimana kita bisa giat-giatnya untuk semangat mengikuti pedoman Al-Quran ini, seperti halnya kita mengikuti pedoman dengan alat mesin yang di lab. Terus tadi yang ketiga Pak Setia Gunawan juga menyampaikan bagaimana ini nanti apakah potensi khilafiyah terhadap pedoman secara umum ini, bagaimana kita menyikapinya dan mendetailkannya. Terus pertanyaan terakhir ini, tentang bagaimana daftar isi dalam baca Al-Quran supaya kita dapat mempelajarinya lebih mudah sesuai dengan fase kehidupan kita. Itu Pak Muktasor, 4 pertanyaan dari audiens pada pagi hari ini. Monggo saged dijawab, matur nuwun. Ya Pak Arif, sampai jam berapa kita? Pertanyaannya banyak, waktunya. Baik ya, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, mungkin pertanyaan yang to the point saja, itu yang terakhir tadi itu perlu ya, itu praktis bisa di follow up. Nanti pertanyaannya apa, ada indeks mengenai tema-tema Al-Quran ya, kalau nggak salah tadi pertanyaannya. Bapak Ibu, kalau dulu saya biasanya pakai namanya Mu'jam Al-Mufarros. Itu ada satu kitab, Mu'jam, beberapa Mu'jam ada itu ya, Mu'jam, ada kayak kamus gitu ya. Dan ada kamus yang khusus tentang Al-Quran, itu ayat, misalnya tentang topik tertentu, di ayat berapa saja itu ada di situ ya. Kita ketika kita baca kitabnya para ulama mengenai tafsir dan yang lain, sama lah seperti kalau kita ini menulis jurnal, kadang-kadang yang kita baca kan makalah atau paper itu lebih dari satu di meja kita lihat yang satu bilang apa, yang satu bilang apa gitu kan. Nah kalau kita tadi bagus pertanyaannya, kalau misalnya kita tahu tema-tema itu tersebar di dalam surat-surat yang berbeda, sehingga kadang-kadang bacanya tidak selalu kayak baca tadarus yang diurut begitu. Itu waktunya tadarus ya, tetapi kalau mengkaji itu bisa kadang-kadang pindah-pindah dari halaman satu ke halaman yang lain. Nah itu ada Pak, namanya Mu'jam ya. Salah satu yang saya pakai biasanya namanya Mu'jam Al-Mufarros. Dan sekarang makin banyak Mu'jam seperti itu, bahkan sebagiannya ada yang dibantu kita oleh kawan-kawan yang mengerti IT ya, kemudian di search gitu, itu ada. Nah ini bagus, apalagi kalau kemudian kita tidak hanya mencari ayat, karena memang dalam metode tafsir itu ada ayat dijelaskan dengan ayat, kadang-kadang ayat dijelaskan dengan hadis, atau ayat dijelaskan tentang konteks riwayat turunnya atau asbabun nuzul dan yang lain. Itu biasanya terdapat dalam penjelasan kitab-kitab seperti Ibnu Katsir dan kitab-kitab tafsirnya ulama kayak Jalalain dan yang lain ya. Termasuk ada tafsir-tafsir yang kontemporer yang ada konteks kekiniannya, seperti misalnya yang ditulis oleh Profesor Hamka ya dan yang lain-lain, itu membantu kita untuk itu. Jadi ada Pak
kamusnya atau indeksnya ada ya, ada indeks. Bahkan sebagian ulama itu ada yang menulis namanya indeks istilah-istilah ya. Nah, tapi memang kalau sudah indeks seperti itu tidak perlu kita jadikan pegangan yang rigid karena itu mengandung interpretasi sehingga beda seorang dengan yang lain, penulis satu dengan yang lain bisa muncul keperbedaan itu. Jadi kita agak lebih lapang pikiran kita, sebagaimana kalau kita baca paper itu samalah dengan baca tulisan-tulisan yang ada di situ karena boleh jadi hal yang sama tetapi dipandang dari sudut pandang yang berbeda sehingga yang tampak itu berbeda dan itu yang dijelaskan gitu ya. Makanya lebih banyak yang kita baca insya Allah lebih baik. Kemudian yang berikutnya pertanyaan yang lain berhubungan tadi itu sebenarnya kalau udah kiai-kiai seperti Pak Mustain, Pak Tarti, Pak Setio itu sebenarnya saya sungkan ini kalau ini ya sharing saja ya. Jadi begini, kita memang saya setuju itu. Anak saya ada yang kuliah, salah satunya di salah satu kampusnya yang anak saya itu di sana namanya International Islamic University di Kuala Lumpur. Itu sebenarnya adalah proyek internasional yang digagas oleh konferensi di Mekah, Robitoh Alam Islami kalau nggak salah waktu itu. Yang konferensi itu kira-kira kurang lebih kalau saya nggak salah tahun 70-an ya. Itu menggagas mengenai kemunduran di kalangan umat Islam dan di antara kemunduran itu banyak sebabnya ya. Dan salah satu sebab yang utama itu adalah salah satu ya, pandangan umat Islam yang memisahkan antara agama dengan ilmu pengetahuan. Ya, maka revitalisasi mengenai pentingnya ilmu pengetahuan untuk didalami dan perspektif yang dimiliki oleh ulama-ulama terdahulu tentang alam yang bisa mengintegrasikannya antara ilmu agama dan alam atau ilmu sosial termasuk di dalamnya itu ingin dibangun kembali. Makanya kemudian muncul tokoh-tokoh istilahnya project ya, kita dibikin project. Waktu itu ada 3 negara yang kemudian menjalankan pilot project itu didukung oleh negara-negara Islam semuanya dalam anggota OKI kalau nggak salah ya, Organisasi Konferensi Islam. Dan proyeknya ada di Pakistan 1, di Malaysia 1, di Kuwait 1. Itu kalau membahas mengenai sosiologi misalnya, itu bukan sosiologi didekati dari barat saja. Kalau sekarang kan di Indonesia banyak begitu ya, jurusan psikologi, sebenarnya bapak psikologinya itu Sigmund Freud atau apa itu saja, tapi pandangan psikolog muslim gimana, atau tuntunan Quran gimana, hadisnya gimana, sebenarnya pandangan-pandangan itu tidak menonjol sehingga yang mewarnai pikiran umat Islam itu bukan narasi ataupun penjelasan yang bersesuaian dengan Al-Quran, tapi sebaliknya. Maka terjadi kontradiksi sebagiannya dan orang yang belajar itu anak-anak kita kadang-kadang bingung gitu ya. Tapi di kampus-kampus ini itu paradigmanya dibalik. Jadi kalau belajar sosiologi itu pandangan Quran tentang sosiologi gimana. Terus kemudian setelah itu lihat referensi-referensi yang ada di dunia bagaimana, kemudian disandingkan dan dibahas begitu ya, termasuk psikologi pandangan barat dan yang lain dibahas. Persis seperti kita kalau nulis paper juga terbuka gitu ya, makalah dari manapun itu kita baca ya, kita baca. Kalau ini tidak meninggalkan Al-Quran, jadi Al-Qurannya ada gitu. Sosiologi, kemudian ekonomi, maka berkembanglah istilah ekonomi syariah itu sebenarnya dari situ dulu. Ya, inspirasinya banyak dan itu salah satu yang menonjol penelitian tentang ekonomi Islam, ekonomi anti riba dan ekonomi syariah yang kemudian di Indonesia diakomodir. Awal-awal tahun 80-an muncul istilah bank muamalat, itu dari situ. Ya. Pada waktu itu Indonesia undang-undangnya masih mensyaratkan yang namanya bank itu adalah
lembaga keuangan yang di dalamnya menggunakan mekanisme bunga. Akhirnya para tokoh kita dulu, tokoh-tokoh ulama-ulama kita dulu ketika menggolkan bank syariah itu bertahap ya menerima undang-undang itu karena belum ada revisinya. Jadi tetap mendirikan bank tapi bunganya 0, itu namanya bank syariah pertama, namanya bank muamalat waktu itu ya, zaman tahun 80-an. Dan kemudian berkembang berikutnya undang-undangnya di Indonesia mengakomodir bank syariah, maka bermunculan banyak sekali bank syariah, termasuk alhamdulillah saya apresiasi kepada pimpinan ITS. Di ITS juga sudah ada bank syariah beberapa yang buka cabang di sini, ada pilihan itu umat Islam. Nah itu munculnya seperti itu dari gerakan kembali kepada Al-Quran dan agar kemunduran-kemunduran yang dialami umat itu bisa diatasi untuk revival kembali untuk menerapkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini semuanya itu diterapkan ya berkembang ya sampai kita apresiasi kalau di ITS ya kecintaan terhadap Al-Quran meningkat, termasuk Masya Allah kita apresiasi ini ada dari fisika yang kemarin maju guru besar, di presentasi guru besar itu profesor calon ya, kita doakan terjadi, disetujui oleh ITS, Dr. Agus Purwanto, itu kan luar biasa ya, dia mendekati penjelasan ilmiah tentang alam itu dalam perspektif Al-Quran. Kemudian dia mengajukan cara pertama, strateginya adalah memahami bahasa Al-Quran, bahasa Arab, dan kemudian dipakai untuk menginterpretasikan ayat-ayat yang menjelaskan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang membahas mengenai alam semesta, dan kemudian muncullah buku beliau 800 ayat dan seterusnya. Itu perkembangan yang menarik di tengah umat dan itu diakomodir oleh umat ini. Maka pondok pesantren baik NU itu di Tebuireng maupun Muhammadiyah di mana itu di Jawa Tengah ya, itu mengadopsi ini. Jadi ini bukan lagi soal kelompok mana, tetapi memang Al-Quran itu menyatukan kita semuanya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, yang seperti itu berarti apa? Sebenarnya bahwa pedoman Al-Quran menjadi pedoman itu bisa kita mulai kalau kita mau, tapi itu pada ranah hau ya, pada ranah hau. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ternyata menekankan mula-mulanya itu jangan hau. Kalau hau, maka seperti katakan Pak Setio, nanti akan beda-beda. Dan kalau orang memahami perbedaan itu secara ketat, akhirnya kita bertengkar. Padahal kalau kita orang ITS sebenarnya nggak pantas gitu ya, karena ITS itu satu fenomena bisa diinterpretasikan beberapa macam, bahkan untuk menjelaskan satu keadaan kita bisa mendekatinya dari jalan yang beda-beda. Ada yang eksperimen, ada yang model numerik, ada model matematik, dan masing-masing model bisa berbeda karena asumsinya berbeda. Jadi perbedaan itu sebenarnya biasa saja harusnya ya, tapi fakta yang satu itu yang menjadi objek kita bersama, dan kalau kita rujukannya satu sama Al-Quran, insya Allah kita akan bisa bersatu. Jadi Pak Setio, saya kira jangan khawatir mengenai perbedaan-perbedaan seperti itu. Umat makin dewasa, karena itu kita harus lebih dekat ya. Saya senang dengan forum-forum silaturahim seperti ini, insya Allah mendekatkan yang jauh ya, dan melunakkan yang keras, dan mendamaikan yang belum bersatu. Dan itu saya kira penting banget. Nah, kalau kita lihat Al-Quran, pendekatannya bukan pada how pertama kali, tapi pendekatannya pada why ya. Kalau kita lihat nih, tadi penjelasannya belum selesai nih ayatnya ya, panjang ya. Tadi kalau kita lanjutkan sedikit, Allah itu kemudian ketika kita melihat peta 3 jenis manusia itu langsung kemudian diminta memilih salah satu, yaitu orang-orang bertakwa. Kemudian Allah menginspirasi dengan kisah Nabi Adam. Dan kalau kita membaca kisah Nabi Adam, kalau saya baca itu ya, itu saya kalau baca disertasi itu kayak baca why-nya. Mengapa gitu ya. Jadi udah ada motivasi penting dalam hidup itu diketengahkan di situ. Maka di dalam ayat yang ke-30, belum beranjak jauh kita ya, ayat yang ke-30 dari surat Al-Baqarah, itu kita diingatkan ketika Nabi Adam di surga, itu kemudian di sana
ketika Allah berkisah mengenai kehidupan di surga, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi dan ingatlah ketika Allah Tuhanmu itu menyampaikan kepada malaikat, sesungguhnya aku menjadikan di muka bumi khalifah, seorang khalifah. Itu dialog ya. Nah, jadi kalau buku sejarah Syirah Nabawiyah misalnya yang ditulis oleh Syekh Ahmad Bahjat itu, beliau dari Mesir ya, menulis buku yang indah sekali, Syirah Nabawiyah itu mengisahkan itu begini, bayangkan kalau kita ini di surga dan kita seakan-akan yang jadi Adam, kira-kira perasaan kita bagaimana gitu ya, melihat misalnya di depan kita ada makhluk, malaikat dan ada jin, kemudian mereka diperintah oleh Allah menghormati Adam, kemudian Adam itu menyaksikan malaikat tunduk patuh mengikuti, tapi jin dalam hal ini adalah iblis ya. Iblis itu menolak, dan penolakan itu ada di hadapannya Adam gitu kan. Bayangkan itu perasaanmu gimana. Jadi saya juga bayangkan kalau aku wong Surabaya kita rodok meso-meso juga ini ya. Ini aku sama dia ini sama-sama makhluk loh, dia itu. Salahku apa? Saya belum pernah berinteraksi sebelumnya, saya nggak punya catatan, tapi kenapa dia bencinya pada saya? Wah, ini kan luar biasa itu. Ya, Mas Arif, kita nggak pernah ketemu, tapi kita merasa dibenci kayak begitu. Itu pelajaran yang terpenting apa? Kalau saya sudah untuk dibenci orang, Mas Arif, nggak perlu alasan. Jadi nggak perlu mengeluh, misalnya kita sering kan ada, aku kenapa itu kok diginiin sama itu gitu kan, kenapa saya dibully, kenapa nilaiku dijatuhkan padahal kerjaan saya benar karena perbedaan pilihan atau apa dan seterusnya. Bukan, tidak perlu. Tidak perlu kayak begitu, untuk bisa untuk memahami bahwa kita ini dikerjain ini tidak perlu ada alasan, ya memang itu sunnah kehidupannya, dan iblis diciptakan untuk ganggu kita, dan itu bentuk bagian dari ujian. Kalau kita tahu ujiannya bentuknya adalah gangguan iblis, kalau kita diganggu jangan kaget. Kalau kita dikerjain orang jangan kaget, kalau kita dibully orang jangan kaget, kok kawan kita tadinya baik menjadi tidak, jangan kaget. Itu bagian dari ujian. Yang penting bukan soalnya, apalagi yang menyampaikan soal ya. Yang penting itu adalah jawaban kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Ya, bahwa hidup mati ini sebagai ujian untuk menguji siapa yang paling berbaik perbuatannya, itu penting. Nah, yang diperlukan jawaban kita. Jangan orang yang membawa ujian, kertas ujian. Kita masuk mahasiswa ujian, yang dimarahi penjaganya, yang bawa soal. Kenapa soalnya sulit banget gitu kan? Biasanya begitu kan? Kalau kita ditempeleng orang, yang kita marahi yang ditempeleng gitu, marah banget sama kita. Nah, padahal itu tema tempelengan kita gimana nyikapinya, itu yang paling penting sebenarnya. Nah, yang kalau perspektif begini ini kita bentuk, itu nanti mudah berikutnya tentang how-nya berikutnya. Karena yang terpenting itu why, baru kemudian how. Termasuk why itu adalah kita hidup di dunia kenapa kayak begini? Karena why-nya adalah Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an ini luar biasa ya. Qul nahbitu minha jami'a. Ini ayatnya adalah wa qul nahbitu ba'dukum li ba'din adun ya. Ketika kemudian iblis menggoda Adam dan Adam berhasil digoda dan kemudian pelanggaran mendekati pohon dan kemudian diikop atau dihukum oleh Allah untuk turun ke bumi, meskipun kemudian doanya minta ampunnya diterima, tetapi itu turun di bumi. Mereka itu turun ke bumi itu konteksnya jelas. Allah menyatakan di situ konteksnya adalah qul nahbitu ba'dukum li ba'din adun ya. Turunlah kalian ke bumi, satu di antara kalian
itu bermusuhan. Jadi memang permusuhan di bumi itu memang sejak awalnya disetting kayak begitu, dan hidup di dunia itu permusuhan tapi konteksnya permainan. Maka hidup ini laibun walahwun gitu, permainan. Jadi kalau bermain, Mas Syarif, kalau kita di ring tinju sedang olahraga tinju atau kita main catur ketika 17-an, Mas Syarif kalau disekak bola balik kalah oleh tetangganya kan ketawa-ketawa aja, ya kan? Nah, jangan sampai selesai sekaknya terus kita diluruk itu rumahnya tetangganya, ya, didatangi, dimarahi. Bukan, ini itu permainan. Di dunia itu juga begitu, permainan saja. Jadi jangan sampai kemudian kita memusuhi saudara kita, tidak menyukai orangnya, bukan. Rangkullah mereka dan kemudian kita bisa berkarya bersama. Mudah-mudahan begitu. Jadi ya, saya lebih menekankan intinya apa? Karena waktunya habis ya, nanti bisa kita lanjutkan lain kali insya Allah. Tapi intinya adalah HAO itu penting, dan itu para ulama sebelumnya, tokoh-tokoh dunia sudah memulai HAO ya dulu, tapi yang lebih penting lagi untuk bisa kita bersemangat untuk menerjemahkan HAO-HAO yang lain bisa kita wujudkan, itu adalah why tadi ya. Why kenapa kita turun di bumi? Karena kita beribadah pada Allah, dan untuk menjalankan ibadah itu ada gangguan yang memang disetting seperti itu, bagian dari ujian dan permainan hidup di dunia. Saya kira kalau itu terjadi, kita tidak surut semangat untuk menerjemahkan pedoman Al-Quran itu dalam konteks yang bisa kita lakukan. Saya kira itu. Mohon maaf apabila ada kekurangan karena waktunya saya mengambil terlalu banyak. Shiratal mustaqim. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.